Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa S1 Farmasi Stifar Yayasan Farmasi Semarang semester 5 bertemu kembali dalam semester Gasal 2020-2021. Hari ini kita akan melaksanakan pertemuan pertama kita untuk teori ISBA, isolasi dan standarisasi bahan alam bersama Bu Ririn. Sebelum masuk ke materi pendahuluan ISBA, Bu Ririn perkenalkan dulu yang akan menjadi pengampu pada teori ISBA kali ini, Gasal 2020-2021. Yang pertama ada Bu Ririn Suharsanti, saya sendiri, dosen Stifar di bidang biologi farmasi. Yang kedua ada Bu Lia Kusmita, MSI, dosen Stifar bidang biologi farmasi. Dan yang ketiga ada Bu Dr. Apoteker Endang Dwi Wulansari, merupakan dosen Stifar bidang biologi farmasi. Materi akan disampaikan oleh ketiga dosen pada semester ini, jadi nanti ada 14 kali pertemuan yang akan dibagi menjadi 3 dosen. Mata kuliah teori ISBA untuk Prodi S1 Farmasi dengan kode mata kuliah 40 CKB 5010 memiliki SKS banyak 2 diajarkan pada semester 5 dan memiliki tatap muka wajib sebanyak 14 kali yang nanti akan terdiri dari ceramah, diskusi, dan mungkin ada latihan ujian, kemudian 1 kali UTS dan 1 kali UAS, sehingga total pertemuan pada satu semester adalah 16 kali. Kemudian mata kuliah ini akan berlangsung selama 2 kali 50 menit karena bebannya adalah 2 SKS sehingga 2 kali 50 menit atau 100 menit setiap kali pertemuan. Sistem kuliah pada semester Gasal 2020-2021 kali ini yang pertama adalah mahasiswa hadir dalam Google Classroom sesuai jadwal yang ditentukan oleh program studi. Kemudian mahasiswa mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan oleh dosen pengampu. Kemudian mahasiswa melihat materi pada PowerPoint yang di-share oleh dosen pengampu. Yang keempat, mahasiswa melakukan diskusi di Google Classroom bersama dosen pengampu hingga tepat 100 menit waktunya. Selanjutnya, untuk jadwal pertemuan atau agenda dari pertemuan teori ISBA, mohon diperhatikan untuk mahasiswa terdapat perbedaan waktu masing-masing pengampu. Yang pertama adalah Bu Ririn, yang kedua adalah Bu Ririn. Jadi Bu Ririn akan mengampu teori ISBA untuk pertemuan ke-1 dan kedua. Ya. Untuk kedua ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 29 Agustus hari ini dan 5 September minggu depan. Kemudian media yang Bu Ririn gunakan nanti akan Bu Ririn share video PowerPoint ke YouTube Stifar. Mahasiswa silahkan mengakses YouTube Stifar, nanti linknya akan dibagikan melalui Google Classroom. Kenapa di YouTube? Karena mahasiswa bisa tidak mendownload karena mungkin kapasitasnya terlalu besar, sehingga mahasiswa bisa langsung melihat saja pada YouTube tersebut. Kemudian nanti jika ada diskusi, hal-hal yang ditanyakan atau yang tidak paham dari PowerPoint yang di-share, mahasiswa bisa menanyakan atau berdiskusi dengan dosen pengampu di Google Classroom. Kemudian pertemuan 3 hingga pertemuan 6 nanti akan diampu oleh Bu Lia. Nah, ini terdapat perbedaan waktu untuk kelas C nanti akan diampu Bu Lia pada hari Selasa, setiap hari Selasa. Kemudian kelas A akan diampu oleh Bu Lia setiap hari Rabu. Dan nanti untuk kelompok atau kelas C akan diampu oleh Bu Lia setiap hari Jumat. Sehingga tolong diperhatikan, hari Sabtu jadwalnya hanya pertemuan 1 dan 2 saja. Untuk pertemuan 3 dan sampai dengan pertemuan ke-6 nanti akan dilakukan pada jadwal masing-masing kelas. Kemudian untuk pertemuan ke-7 nanti ini adalah pertemuan persiapan untuk UTS, sehingga nanti Bu Ririn, Bu Lia, Bu Dewi
akan masuk ke dalam kelas secara bersamaan sesuai jadwal pada masing-masing kelas ya. Hari Selasa untuk kelas C, hari Rabu untuk kelas A, dan hari Jumat untuk kelas B dengan media Zoom Meeting. Jadi nanti Bulia pada pertemuan ke-6 akan membagikan link Zoom Meeting yang akan kita gunakan untuk evaluasi atau diskusi menjelang UTS. Kemudian materi setelah UTS, yaitu pertemuan ke-8, akan dilaksanakan sampai dengan pertemuan ke-11, ya, 4 kali pertemuan dengan Bu Endang Dwi Wulansari, pada jadwal masing-masing kelas kembali, sama seperti Bulia tadi menggunakan media Google Classroom. Kemudian pertemuan ke-12 dan ke-13, ya, mahasiswa akan kembali bertemu dengan Bu Ririn, sehingga kalau dengan Bu Ririn jadwalnya adalah hari Sabtu, ya. Tanggal 28 November hingga 5 Desember nanti akan ada pertemuan 12 dan ke-13 dengan Bu Ririn. Nanti tolong diingat-ingat, medianya sama, nanti Bu Ririn akan masukkan video PowerPoint ke YouTube Stifar, kemudian mahasiswa melakukan diskusi dengan Bu Ririn sampai waktu pertemuan selesai pada Google Classroom. Ya. Kemudian sama seperti pertemuan ke-7, pertemuan ke-14 ini adalah pertemuan persiapan menjelang UAS. Jadi di sana nanti mahasiswa bisa berdiskusi bersama dengan ketiga pengampu, baik Bu Ririn, Bu Lia, Bu Dewi, dengan media Zoom Meeting. Ya, nanti Bu Ririn akan bagikan pada pertemuan ke-13 link Zoom Meetingnya yang akan kita gunakan bersama untuk diskusi di pertemuan ke-14. Sehingga secara singkat, kapan mahasiswa bertemu dengan Bu Ririn, ya, yaitu pada pertemuan awal dan penutup, ya, pada pertemuan akhir. Jadi Bu Ririn ini ceritanya pembuka dan penutup untuk teori ISBA. Tanggal 29 Agustus, 5 September, 28 November, dan 5 Desember bertemu dengan Bu Ririn sebanyak 4 kali. Sedangkan 8 kali sisanya akan dibagi pertemuan Bulia dan Bu Dewi di antara pertemuannya Bu Ririn di awal dan di akhir. Paham ya? Sedangkan untuk materinya, nanti pertemuan 1 kita akan bahas pengantar teori ISBA, ya. Lebih membahas tentang prinsip pemisahan, ya, dan segala macamnya. Kemudian kita akan mulai masuk ke pembahasan tentang ekstraksi. Kemudian pertemuan kedua minggu depan, ya, masih dalam pengantar ISBA, nanti akan dijelaskan tentang pemisahan lanjut dan awal dan lanjut, kemudian lanjut ke identifikasi. Kemudian pertemuan ketiga sampai dengan pertemuan ke-11, ya, mahasiswa akan bertemu Bulia untuk membahas lebih lanjut tentang kromatografi, ya, sebagai salah satu metode pemisahan, dan akan membahas tentang standarisasi bahan alam nanti dengan Bu Dewi setelah UTS. Kemudian kembali lagi dengan Bu Ririn, pertemuan ke-12 akan membahas tentang aplikasi standarisasi, ya, sud pengeringan kadar abu ALT AKK yang teorinya sudah dijelaskan oleh Bu Dewi. Kemudian kita coba untuk mengaplikasikan bagaimana di pertemuan ke-12 dan pertemuan ke-13 nanti masih dilanjut tentang aplikasi standarisasi. Kita akan bahas tentang penetapan kadar marker atau golongan metabolit fenolik total atau flavonoid total, dan mungkin akan nanti dibahas sedikit tentang TLC densitometri. Sehingga berdasarkan rincian materi dari masing-masing pengampu tadi, ya, pokok bahasan dari teori ISBA sebetulnya hanya 2. Yang pertama, ruang lingkup isolasi, ya, pemisahan sampai dengan isolasi. Mahasiswa akan belajar tentang prinsip pemisahan, ya, meliputi ekstraksi, fraksinasi, pemurnian untuk senyawa bahan alam, metode kromatografi, ya, dengan Bulia meliputi kromatografi kolom, kertas, lapis tipis, GC, HPLC, dan identifikasi serta penetapan kadarnya. Dan nanti setelah UTS, mahasiswa akan fokus pada ruang lingkup standarisasi. Dengan Bu Dewi akan membahas tentang standarisasi baik spesifik maupun non-spesifik, meliputi kontrol kualitas dalam proses, penerapan standarisasi dalam bahan baku, dan ekstrak serta produknya. Baiklah, kita akan mulai pada
Materi yang pertama hari ini yaitu pengantar isolasi standarisasi bahan alam, pengantar atau pendahuluan ISBA. Terdapat 4 hal yang akan kita bahas pada pengantar ISBA yang pertama kali ini. Yang pertama adalah pengertian dan sumber bahan alam. Nanti mahasiswa akan belajar tentang pengertian sumber bahan alam ya, meliputi sumber bahan alam nabati, hewani ya. Dan selanjutnya kemudian nanti akan dijelaskan tentang prinsip atau dasar terjadinya pemisahan dan pemurnian. Jadi apa-apa saja yang menjadi dasar terjadinya pemisahan. Kok bisa terjadi pemisahan itu karena apa? Nanti akan dibahas di poin kedua. Kemudian yang ketiga, mahasiswa akan dijelaskan tentang jenis metode pemisahan pemurnian. Jadi ada beberapa jenis metode yang dapat digunakan untuk pemisahan dan pemurnian berdasarkan dasar tadi di nomor 2. Dan yang terakhir, mahasiswa akan belajar tentang ekstraksi ya. Mungkin mahasiswa sudah mendapatkan materi ekstraksi pada perkuliahan sebelum ISBA ini, tapi nanti kita perlu bahas kembali karena nanti urutan untuk pemisahan dan pemurnian bahan alam semua dimulai dari proses ekstraksi, sehingga nanti akan dijelaskan kembali tentang pengertiannya, jenisnya, dan hal-hal yang harus diperhatikan untuk ekstraksi ya. Untuk poin yang pertama, pengertian bahan alam ya, mahasiswa bisa membaca di slide. Bahan alam atau produk alam merupakan senyawa kimia atau zat yang diproduksi dari organisme hidup. Misalnya tanaman, hewan, mikroorganisme yang ditemukan di alam dan biasanya memiliki aktivitas biologi dan farmakologi ya. Sehingga karena dia punya aktivitas farmakologi dapat digunakan untuk pengobatan. Sehingga yang dimaksud bahan alam di sini adalah bahan alam ya, didapat dari alam organisme hidup, baik hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan akan difungsikan menjadi untuk obat ya, atau untuk pengobatan. Untuk sumber bahan alam yang pertama yaitu yang berasal dari tanaman ya. Contoh isolat yang sudah berhasil diisolasi dari tanaman adalah morfin ya. Nah, morfin ini ya suatu senyawa golongan alkaloid ya, pertama diisolasi oleh Sertuner pada tahun 1803 sampai 1805 ya. Nah, isolat morfin ini dianggap sebagai isolat pertama ya dalam kategori bahan aktif dari tanaman. Nah, jadi morfin ini yang pertama kali berhasil diisolasi oleh Sertuner. Menurut sejarah seperti itu. Dan setelah diisolasi pada tahun 1827 itu yang memasarkan adalah merek ya. Jadi merek memasarkan morfin ini sebagai obat. Nah, dari morfin ini ya dulunya merupakan suatu opium ya. Jadi opium ini dapat dikatakan suatu ekstrak begitu. Kalau mahasiswa melihat yang ada di slide itu adalah buah popi ya, atau Papaver somniferum yang disayat kemudian keluar getahnya berwarna putih. Nah, getah berwarna putih itu nanti akan dikeringkan begitu saja menjadi sesuatu yang berwarna coklat ya, dikeringkan kemudian kering menjadi berwarna coklat. Itu adalah opiumnya yang siap dikonsumsi pada masa itu. Nah, kemudian morfin ini diisolasi lebih lanjut dari ekstrak tersebut ya. Dalam bentuknya yang murni, morfin ini dianggap 10 kali lebih kuat dari opium. Obat ini banyak digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit selama Perang Dunia saat itu ya. Nah, karena banyak yang menggunakan ya, tentara-tentara ini mengalami kecanduan morfin ya. Sehingga pada abad ke-19 tuh ilmuwan mulai mencari bentuk morfin yang kira-kira tidak menimbulkan ketagihan itu apa. Jadi efek negatif dari morfin yaitu kecanduan ini membuat para ilmuwan ini ingin membuat bentuk lain gitu ya dari morfin. Kemudian pada tahun
1874 ya, seorang ahli kimia Inggris bernama Arthur Wright ya, pertama kali menemukan heroin ya dari morfin. Jadi dimurnikan lagi, diekstrak kembali morfinnya menjadi heroin. Nah, ini maksudkan adalah untuk pengganti morfin yang lebih aman. Yang lebih aman artinya efek kecanduannya lebih rendah begitu. Nah, setelah heroin ada ya, pada tahun 1890 itu perusahaan farmasi Jerman Bayer ya memasarkan heroin sebagai pengganti morfin dan penekan batuk. Bahkan Bayer mempromosikan heroin ini dapat digunakan untuk mengatasi batuk pada anak-anak ya. Tetapi pada tahun 1913 Bayer memutuskan untuk menghentikan membuat heroin ya. Padahal saat itu Bayer sudah memproduksi heroin besar-besaran dan diekspor ke beberapa negara begitu. Kenapa dihentikan? Karena saat itu ternyata terdapat ledakan pasien ya akibat heroin. Banyak yang kecanduan dan melakukan hal yang tidak diinginkan ya untuk mendapatkan heroin itu, sehingga saat itu mulai dilarang ya penggunaan dari morfin dan heroin ini secara ilegal di beberapa negara. Yaitu dua contoh ya dari isolat bahan tanaman, yaitu morfin dan heroin. Contoh senyawa isolat dari tanaman lain adalah taksol. Taksol ini adalah suatu isolat yang berkhasiat sebagai anti neoplastik atau anti kanker ya, yang diisolasi dari kulit kayu pohon yew ya, pohon yew Pasifik atau yang dikenal dengan Taxus brevifolia. Pada tahun 1962 itu berhasil diisolasi ya. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, permintaan dari senyawa taksol ini begitu banyak sehingga harus ambil dari bahan aslinya yaitu pohon yew Pasifik. Sehingga saat itu pohon yew Pasifik ini banyak digunakan ya secara besar-besaran dan takut terjadi adanya kepunahan terhadap pohon tersebut. Nah, sebetulnya sama seperti morfin tadi, taksol ini diupayakan untuk disintesis ya. Jadi kalau morfin tadi setelah diisolasi kemudian disintesis, diperbanyaknya dengan cara sintesis. Tapi kalau taksol ini tidak semudah itu ya, karena ternyata strukturnya itu sangat rumit sehingga sangat susah untuk dilakukan sintesis. Nah, makanya dari itu pohon yew ini banyak tebang untuk diambil kulit pohonnya dan digunakan untuk produksi senyawa taksol. Tapi lambat laun ya para ilmuwan mengupayakan agar tidak langsung ambil dari pohonnya ya senyawa taksolnya, tapi dirancang suatu proses bioteknologi ya. Jadi dengan bioteknologi, dengan mengambil mikroba endofit yang berada pada pohon yew Pasifik, kemudian mikrobanya itu ditumbuhkan besar-besaran, kemudian diambil senyawa aktifnya ya. Senyawa aktifnya apa ya? Taksol itu. Karena mikrobanya berdiam diri pada pohon yew Pasifik, maka menghasilkan senyawa yang sama seperti tanaman aslinya yaitu pohon yew Pasifik sendiri. Yang kedua berasal dari binatang ya, sumber bahan alam dari binatang tidak terlalu banyak digunakan ya, tapi ada beberapa ya yang berasal dari binatang seperti contohnya antibiotik peptida dari kulit kata Afrika ya, kemudian epibatidin dari ekstrak kulit racun kata Ekuador ya, itu merupakan salah satu contoh dari binatang. Mahasiswa bisa menemukan yang lain lagi lebih banyak ya. Sumber bahan alam yang ketiga adalah mikroorganisme. Nah, untuk mikroorganisme ini contoh yang paling mudah diingat adalah senyawa atau isolat penisilin ya. Jadi mahasiswa bisa mengingat-ingat kembali bahwa penisilin ini ditemukan oleh Alexander Fleming ya, seorang dokter dan ahli bakteri dari Skotlandia
yang melalui riset dan percobaannya dia berhasil menemukan jamur penghancur bakteri yang disebut penisilin pada tahun 1928, dan ternyata sangat berpengaruh besar ya bagi dunia, dan sampai akhirnya si Alexander Fleming ini mendapatkan penghargaan Nobel ya pada tahun 1945. Nah, kenapa dikatakan sebagai ilmuwan yang ceroboh ya? Jadi di beberapa artikel itu menyebutkan bahwa Alexander Fleming ini adalah suatu ilmuwan yang ceroboh ya, karena suatu ketika Alexander Fleming ini meninggalkan laboratoriumnya untuk liburan ya, dan ketika kembali dari liburan ya, kembali ke laboratorium, dan dia menyadari bahwa bakteri Staphylococcus aureus yang dibiarkannya itu terkontaminasi oleh jamur penicillium ya. Dia juga menemukan bahwa koloni Staphylococcus yang harusnya tumbuh itu tidak tumbuh ya, karena ada jamur tersebut ya. Nah, awalnya dia beranggapan bahwa dia akan menemukan enzim baru ya. Alexander Fleming kemudian memutuskan untuk meneliti lebih lanjut. Ternyata anggapannya salah, temuannya itu bukan suatu enzim tapi antibiotik ya, yang berasal dari jamur penicillium tadi. Jadi bisa dibayangkan ada cawan Petri, harusnya dia menumbuhkan Staphylococcus ya, tapi saat kembali dari liburan justru Staphylococcusnya ini mati digantikan oleh tumbuhnya jamur. Ternyata yang membunuh adalah sesuatu yang ada di jamur itu, dan ternyata setelah diteliti lebih lanjut ada zat ya yang bisa membunuh dari jamur itu, yang selanjutnya dinamakan penisilin. Nah, penisilin ini ternyata banyak manfaatnya ya, saat itu menyelamatkan banyak nyawa di Perang Dunia Kedua, dan sampai dengan saat ini ya banyak senyawa turunannya. Salah satunya adalah amoksisilin ya. Sumber bahan alam yang terakhir adalah bahan alam laut ya. Sama seperti tanaman, bahan alam laut ini akhir-akhir ini banyak sekali diteliti ya. Jadi para penemu-penemu itu rela untuk menyelam, mengambil bahan-bahan yang ada di laut untuk diteliti lebih lanjut. Misalnya spons ya, koral itu diambil, dan contoh dari isolat ya, atau senyawa murni atau zat murni yang berhasil diisolasi dari bahan alam laut adalah Kurasin A ya, yang diisolasi dari sianobakteri mikroorganisme laut. Jadi tidak termasuk dalam mikroorganisme ya, tapi dimasukkan dalam bahan alam yang bisa diambil dari laut, karena sianobakteri ini berdiam diri pada bahan-bahan yang berada dari laut begitu. Setelah kita membahas tentang pengertian dan sumber bahan alam, kita akan lanjutkan tentang proses pemisahan dan pemurniannya. Jadi apa itu proses atau yang dikatakan pemisahan pemurnian? Merupakan suatu cara untuk memisahkan ya, memurnikan suatu senyawa atau sekelompok senyawa yang berkaitan dengan suatu bahan ya, sehingga nanti bisa terpisahkan dari campuran lainnya. Nah, hasil dari pemisahan dan pemurnian ini bisa berupa zat murni ya, yang betul-betul dia tunggal, atau beberapa zat murni ya, yang kita katakan belum suatu zat tunggal atau masih dalam campuran, tapi campuran ini tidak sekompleks dari campuran yang sebelumnya saat sebelum terpisahkan gitu. Berdasarkan tahap proses pemisahan ya, metode pemisahan sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah metode pemisahan sederhana, yaitu metode pemisahan yang hanya berlangsung selama satu tahap ya. Jadi tidak turun-temurun tahapnya, tapi hanya satu tahap selesai, terpisahkan gitu. Nah, proses ini terbatas untuk memisahkan campuran atau larutan yang sangat sederhana ya. Jadi dua zat yang berbeda kemudian dicampurkan dan terpisah satu tahap ya. Misalnya apa? Misalnya adalah memisahkan alkohol ya dari minuman beralkohol. Jadi hanya dipisahkan dengan cara destilasi sehingga alkohol dan airnya akan terpisah. Nah, itu termasuk salah satu metode pemisahan sederhana.
Kemudian yang kedua adalah pemisahan kompleks. Kalau pemisahan kompleks ini adalah gabungan dari beberapa, 2 atau lebih ya, metode sederhana tadi. Jadi, pemisahan kompleks memerlukan beberapa tahapan kerja, di antaranya penambahan bahan tertentu, pengaturan proses mekanik alat ya, dan mungkin reaksi-reaksi dengan penambahan reagen-reagen kimia itu diperlukan supaya terjadi pemisahan untuk mendapatkan zat atau senyawa yang murni tadi. Nah, suatu senyawa itu dapat terpisahkan dari campurannya disebabkan karena mempunyai sifat yang berbeda dari senyawa yang lain tentunya ya. Coba Anda bisa terpisah dengan teman Anda yang tidak cocok ya sifatnya, itu kan Anda akan terpisah, nggak mungkin bersatu. Karena beda eh, beda cara pandang mungkin atau beda kebiasaan, nah itu tidak akan bersatu. Nah, kemudian perbedaan sifat tersebut eh, berdasarkan apa? Nah, berdasarkan beberapa hal. Yang pertama adalah berdasarkan ukuran partikel. Ya, jadi suatu campuran ya, suatu senyawa itu bisa dipisahkan dari campurannya karena ukuran partikelnya yang berbeda. Apabila ukuran senyawa yang kita inginkan berbeda dengan senyawa yang tidak kita inginkan, maka kita dapat memisahkan senyawa tersebut dengan suatu metode pemisahan tertentu lah. Kalau ukuran partikel berbeda, ini biasanya dipisahkan dengan filtrasi ya. Mahasiswa bisa membayangkan misalnya punya serbuk simplisia ya, hasil dari penyerbukan simplisia yang sudah kering kemudian diserbukkan begitu, kemudian di hasil serbuknya ini diayak ya. Nah, dengan ayakan itu mahasiswa bisa memisahkan serbuk mana yang memiliki ukuran partikel yang lebih besar dan lebih kecil ya. Jadi ukuran partikel ini merupakan dasar untuk terjadinya suatu pemisahan campuran gitu. Contoh senyawa isolat dari tanaman lain adalah taksol. Taksol ini adalah suatu isolat yang berkhasiat sebagai anti neoplastik atau anti kanker ya, yang diisolasi dari kulit kayu pohon yew ya, pohon yew Pasifik atau yang dikenal dengan Taxus brevifolia. Pada tahun 1962 itu berhasil diisolasi ya. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, permintaan dari senyawa taksol ini begitu banyak sehingga harus ambil dari bahan aslinya yaitu pohon yew Pasifik. Sehingga saat itu pohon yew Pasifik ini banyak digunakan ya secara besar-besaran dan takut terjadi adanya kepunahan terhadap pohon tersebut. Nah, sebetulnya sama seperti morfin tadi, taksol ini diupayakan untuk disintesis ya. Jadi kalau morfin tadi setelah diisolasi kemudian disintesis, diperbanyaknya dengan cara sintesis. Tapi kalau taksol ini tidak semudah itu ya, karena ternyata strukturnya itu sangat rumit sehingga sangat susah untuk dilakukan sintesis. Nah, makanya dari itu pohon yew ini banyak tebang untuk diambil kulit pohonnya dan digunakan untuk produksi senyawa taksol. Tapi lambat laun ya para ilmuwan mengupayakan agar tidak langsung ambil dari pohonnya ya senyawa taksolnya, tapi dirancang suatu proses bioteknologi ya. Jadi dengan bioteknologi dengan mengambil mikroba endofit yang berada pada pohon yew Pasifik, kemudian mikrobanya itu ditumbuhkan besar-besaran, kemudian diambil senyawa aktifnya ya. Senyawa aktifnya apa ya? Taksol itu. Karena mikrobanya berdiam diri pada pohon yew Pasifik, maka menghasilkan senyawa yang sama seperti tanaman aslinya yaitu pohon yew Pasifik sendiri. Yang kedua berasal dari binatang ya, sumber bahan alam dari binatang tidak terlalu banyak digunakan ya, tapi ada beberapa ya yang berasal dari binatang seperti contohnya antibiotik peptida dari kulit kata Afrika ya, kemudian epibatidin dari ekstrak kulit racun kata Ekuador ya, itu merupakan salah satu contoh dari binatang.
mahasiswa bisa menemukan yang lain lagi lebih banyak ya. Sumber bahan alam yang ketiga adalah mikroorganisme. Nah, untuk mikroorganisme ini contoh yang paling mudah diingat adalah senyawa atau isolat penisilin ya. Jadi mahasiswa bisa mengingat-ingat kembali bahwa penisilin ini ditemukan oleh Alexander Fleming ya, seorang dokter dan ahli bakteri dari Skotlandia yang melalui riset dan percobaannya dia berhasil menemukan jamur penghancur bakteri yang disebut penisilin pada tahun 1928 dan ternyata sangat berpengaruh besar ya bagi dunia, dan sampai akhirnya si Alexander Fleming ini mendapatkan penghargaan Nobel ya pada tahun 1945. Nah, kenapa dikatakan sebagai ilmuwan yang ceroboh ya? Jadi di beberapa artikel itu menyebutkan bahwa Alexander Fleming ini adalah suatu ilmuwan yang ceroboh ya, karena suatu ketika Alexander Fleming ini meninggalkan laboratoriumnya untuk liburan ya, dan ketika kembali dari liburan ya, kembali ke laboratorium dan dia menyadari bahwa bakteri Staphylococcus aureus yang dibiarkannya itu terkontaminasi oleh jamur penicillium ya. Dia juga menemukan bahwa koloni Staphylococcus yang harusnya tumbuh itu tidak tumbuh ya karena ada jamur tersebut ya. Nah, awalnya dia beranggapan bahwa dia akan menemukan enzim baru ya. Alexander Fleming kemudian memutuskan untuk meneliti lebih lanjut. Ternyata anggapannya salah, temuannya itu bukan suatu enzim tapi antibiotik ya, yang berasal dari jamur penicillium tadi. Jadi bisa dibayangkan ada cawan Petri, harusnya dia menumbuhkan Staphylococcus ya, tapi saat kembali dari liburan justru Staphylococcusnya ini mati digantikan oleh tumbuhnya jamur. Ternyata yang membunuh adalah sesuatu yang ada di jamur itu, dan ternyata setelah diteliti lebih lanjut ada zat ya yang bisa membunuh dari jamur itu, yang selanjutnya dinamakan penisilin. Nah, penisilin ini ternyata banyak manfaatnya ya, saat itu menyelamatkan banyak nyawa di Perang Dunia Kedua, dan sampai dengan saat ini ya banyak senyawa turunannya. Salah satunya adalah amoksisilin ya. Sumber bahan alam yang terakhir adalah bahan alam laut ya. Sama seperti tanaman, bahan alam laut ini akhir-akhir ini banyak sekali diteliti ya. Jadi para penemu-penemu itu rela untuk menyelam, mengambil bahan-bahan yang ada di laut untuk diteliti lebih lanjut. Misalnya spons ya, koral itu diambil, dan contoh dari isolat ya atau senyawa murni atau zat murni yang berhasil diisolasi dari bahan alam laut adalah Kurasin A ya, yang diisolasi dari cyanobacteria mikroorganisme laut. Jadi tidak termasuk dalam mikroorganisme ya, tapi dimasukkan dalam bahan alam yang bisa diambil dari laut, karena cyanobacteria ini berdiam diri pada bahan-bahan yang berada dari laut gitu. Nah, yang keenam, yang terakhir yang menjadi dasar pemisahan itu adalah adsorpsi ya. Nah, adsorpsi merupakan penarikan suatu zat oleh bahan pengadsorpsi secara kuat sehingga menempel pada permukaan dari bahan pengadsorpsi tersebut. Nah, penggunaan metode ini tuh diterapkan biasanya ya pada pemurnian air dan kotoran organisme. Jadi air dimurnikan ya dengan menggunakan metode absorpsi ini, ditambahkan suatu bahan pengadsorpsi sehingga nanti kotorannya akan menempel pada bahan pengadsorpsi tersebut sehingga airnya lebih murni begitu. Nah, untuk slide selanjutnya ya, tadi Burin katakan bahwa untuk dasar pemisahan yang ketiga yaitu kelarutan, Burin akan tambahkan di bawah ini. Nah, ini adalah suatu deret elotropik ya, jadi mahasiswa bisa melihat indeks polaritas dari masing-masing pelarut yang akan digunakan atau dapat digunakan untuk menarik senyawa tertentu dalam suatu campuran. Jadi mahasiswa bisa melihat yang paling atas ya, fluoroalkana ya,
sikloheksan, N-heksan itu merupakan contoh pelarut yang nonpolar. Kemudian yang berada di tengah seperti kloroform ya, itu merupakan pelarut yang semipolar. Kemudian yang berada di paling bawah ya dengan indeks polaritas yang besar, itu contohnya adalah air, adalah pelarut yang sifatnya itu polar. Sehingga nanti berdasarkan deret elotropik ini mahasiswa bisa menghitung kepolaran dari suatu campuran pelarut ya. Karena untuk menarik suatu senyawa dalam campuran itu bisa saja dilakukan dengan satu jenis pelarut atau dilakukan dengan campuran pelarut. Nah, di slide yang ke-16 ini kita akan melihat sekilas ya. Nanti kita akan lebih banyak diskusi di Google Classroom tentang bagaimana cara menghitung kepolaran. Jadi tolong dicatat dulu. Mahasiswa nanti akan bersama-sama menghitung berapa sih kepolaran etanol 70% ya berdasarkan deret elotropik tadi. Kemudian berapa sih kepolaran dari campuran pelarut? Yang pertama adalah etanol kloroform 7:3, kemudian toluen dietileter 80:20. Kemudian ada diklormetan, asam asetat, air 415. Kita akan lebih bahas nanti di Google Classroom. Perhitungannya bagaimana ya? Kita bahas setelah mahasiswa semua melihat atau mendengarkan video PowerPoint ini. Setelah kita belajar tentang dasar suatu pemisahan ya, jadi apa-apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya pemisahan, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis metodenya. Jadi kalau tadi apa-apa saja yang menyebabkan pemisahan, kalau ini adalah bagaimana sih cara memisahkannya ya. Ada beberapa metode untuk pemisahan. Yang pertama adalah filtrasi, sublimasi, kristalisasi, dan rekristalisasi. Kemudian ada destilasi, ada absorpsi, ada ekstraksi, dan ada kromatografi. Kita akan bahas singkat mulai dari filtrasi sampai dengan kromatografi, dan kita akan bahas lebih dalam ya. Untuk pertemuan pertama kali ini lebih ke metode ekstraksi. Metode ekstraksi nanti akan dibahas lebih lanjut ya, lebih dalam. Sedangkan metode kromatografi juga akan lebih dibahas lebih dalam ya, tapi pada pertemuan ketiga hingga pertemuan keenam nanti dengan Bu Lia. Metode yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan ya. Metode filtrasi atau penyaringan ini adalah cara memisahkan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel dari komponen campuran lainnya ya. Nah, biasanya menggunakan suatu saringan ya. Yang dipisahkan apa? Yang dipisahkan tidak hanya zat padat dengan padat saja, tapi juga bisa melakukan penyaringan atau pemisahan zat padat dari zat cairnya. Nah, partikel yang mempunyai ukuran partikel lebih kecil akan lolos saringan. Itu kalau kita memisahkan zat padat dengan padat. Nah, cara pemisahan dengan cara penyaringan ini dapat dilakukan untuk memisahkan padatan yang mempunyai ukuran berbeda dan untuk memisahkan padatan dengan cairan ya. Kalau cairan, mahasiswa sudah sering melakukan ya penyaringan di laboratorium dengan menggunakan kertas saring atau dengan menggunakan penyaring Bohner ya. Penyaring Bohner ini adalah penyaringan yang terbuat dari bahan kaca yang kuat ya, atau kalau di lab itu ada dari bahan seperti porselen gitu ya, dilengkapi dengan alat penghisap. Jadi ada vakumnya sehingga penyaringan ini bisa berjalan lebih cepat. Kalau dengan corong kaca dan kertas saring saja itu kan ditunggu ya sampai semua betul-betul tersaring. Kalau Bohner ini lebih cepat karena ada vakumnya sehingga lebih cepat tertarik ke bawah dan terjadi pemisahan lebih cepat. Nah, kalau kita melakukan penyaringan dengan menggunakan corong Bohner atau corong biasa tadi, kita perlu mengingat-ingat lagi bahwa yang lolos saringan ya, yang lolos saringan itu kita namakan filtrat. Sedangkan yang tidak lolos saringan yang tetap berada pada kertas saring baik menggunakan Bohner atau corong kaca biasa, kita sebut dengan residu. Mahasiswa jangan lupa ya. Nah, sehingga yang menjadi dasar dari metode filtrasi ini apa? Nah, tadi kembali lagi ke dasar terjadinya suatu pemisahan, bahwa yang mendasari
proses atau metode filtrasi ini adalah perbedaan ukuran partikel. Jadi dasar dari metode pemisahan cara filtrasi ini adalah perbedaan ukuran partikel. Yang kedua adalah sublimasi, ya. Sublimasi ini adalah proses perubahan zat dari fase padat menjadi uap atau gas, dan gas atau uap yang dikondensasi langsung menjadi padat ini tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, ya. Kemudian uap senyawa tersebut bila didinginkan akan langsung berubah menjadi fase padat kembali. Nah, senyawa padat yang dihasilkan akan lebih murni daripada senyawa padat yang semula, ya, karena pada waktu dipanaskan hanya senyawa tersebut yang menyublim, sedangkan pengotornya tetap tertinggal dalam cawan atau gelas piala. Nah, ini bisa dicontohkan pada sublimasi kapur barus yang berwarna, ya. Maka yang akan menyublim adalah kapur barusnya saja, sedangkan pewarnanya akan tetap tertinggal dalam cawan atau gelas piala karena pewarna ini dianggap sebagai pengotornya. Yang ketiga adalah kristalisasi dan rekristalisasi, ya. Kalau kristalisasi itu dilakukan untuk memisahkan zat pengotornya, ya. Mula-mula zat padat itu dilarutkan dulu, ya. Kemudian setelah larut, larutan yang terbentuk itu disaring, ya. Jadi larutan yang terbentuk itu disaring dan hasil penyaringannya itu digunakan untuk membentuk kristal dengan cara menguapkan pelarutnya. Jadi tadi sudah zat padatnya dilarutkan, kemudian disaring. Nah, hasil saringannya, ya, hasil penyaringan itu digunakan untuk membentuk kristal dengan cara melarutkan pelarutnya, menguapkan pelarutnya, sehingga zat yang terlarut dalam pelarut itu bisa mengkristal. Nah, kristalisasi ini merupakan pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, dikatakan seperti itu. Kemudian selain kristalisasi ada juga rekristalisasi, ya. Kalau rekristalisasi, ya, itu adalah pemurnian zat padat dari campuran atau pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali, ya, zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang cocok. Nah, prinsip rekristalisasi ini adalah perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan pengotornya dan adanya perbedaan titik beku. Yang keempat adalah destilasi. Nah, destilasi ini adalah metode pemisahan untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair, ya, yang sebelumnya bahan ini sudah dikotori oleh suatu bahan lain, ya, yang memiliki titik didih yang berbeda. Nah, sehingga dasar dari pemisahan dengan menggunakan destilasi ini adalah perbedaan titik didih. Bahan yang dipisahkan dengan metode ini adalah bentuk larutan atau cair, tahan terhadap pemanasan, dan perbedaan titik didihnya tidak terlalu dekat, artinya tidak terlalu dekat dengan titik didih bahan pengotornya. Misalnya tadi minuman beralkohol, ya, alkohol 70, air 100, jadi tidak terlalu dekat, sehingga bisa dipisahkan dengan metode destilasi. Nah, suhu yang diset sama seperti tadi, ya, yang dijelaskan saat titik didih. Suhu yang diset adalah suhu yang rendah, ya, yang merupakan target senyawa yang kita inginkan untuk dipisahkan. Kemudian bahan yang diinginkan, ya, hasil dari destilasi ini disebut dengan destilat. Sehingga tadi kalau misalnya contohnya adalah alkohol yang dipisahkan dari minuman beralkohol, maka alkohol hasil destilasi ini kita sebut dengan suatu destilat. Selanjutnya jenis metodenya adalah adsorpsi, ya. Adsorpsi ini adalah proses pemisahan di mana suatu zat padatnya yang kita sebut dengan adsorben, ya, menyerap komponen tertentu. Nah, komponen tertentu ini kita sebut dengan adsorbat, ya, dari suatu fluida, sehingga komponen tersebut berpindah ke permukaan zat padat tersebut. Nah, fluida yang akan diserap komponennya tersebut dialirkan secara terus-menerus di atas hamparan partikel adsorben sampai mendekati jenuh, dan pemisahan yang dikehendaki tidak dapat lagi berlangsung, ya. Nah, aliran itu lalu dipindahkan ke hamparan kedua sampai adsorben jenuh tadi dapat diganti atau diregenerasi.
Absorpsi atau penyerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida cairan atau gas terikat pada suatu padatan atau cairan atau zat penyerap atau yang kita sebut dengan adsorben, dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film yang terserap ya atau adsorbat tadi pada permukaan. Nah, untuk metode ekstraksi yang selanjutnya ya, metode ekstraksi ini merupakan metode pemisahan dengan melarutkan bahan campuran pada pelarut yang sesuai. Yang menjadi dasar metode pemisahan ini yaitu ekstraksi adalah kelarutan bahan dalam pelarut tertentu ya. Jadi kalau kita balik lagi ke dasar pemisahan yang terjadi dari ekstraksi ini adalah dasarnya kelarutan ya. Nanti akan lebih dibahas lebih banyak ya di selanjutnya setelah kita membahas tentang pemisahan dan pemurnian. Kemudian yang terakhir adalah kromatografi ya. Kromatografi ini adalah teknik pemisahan molekul berdasarkan pada perbedaan pola pergerakan ya antara fase gerak atau mobile phase dan fase diam atau stationary phase untuk memisahkan komponen atau berupa molekul yang berada pada suatu larutan. Nah, molekul yang terlarut dalam fase gerak akan melewati fase diamnya. Nah, kemudian molekul yang mempunyai ikatan yang kuat dengan fase diam akan bergerak cenderung lebih lambat dibandingkan molekul yang mempunyai ikatan lebih lemah dengan fase diam. Nah, kalau lebih lemah dengan fase diam berarti ikatan dengan fase geraknya lebih kuat sehingga dia akan lebih bergerak ya, mengikuti fase gerak sampai dengan batas elusi misalnya itu kalau di KLT. Nah, untuk kromatografi ini akan dibahas lebih dalam lagi nanti dengan Bu Lia setelah pertemuan kedua, jadi pertemuan ketiga hingga pertemuan ke-6. Adapun alasan penting melakukan isolasi ya senyawa aktif atau metabolit sekunder yang berada dari bahan alam itu antara lain yang pertama adalah kandungan kimia dari tumbuhan. Walaupun satu spesies itu akan sangat dipengaruhi oleh beberapa kondisi seperti geografis, iklim, dan ekologi ya, akan dijumpai variasi kandungan kimia akibat pengaruh dari kondisi tersebut. Nah, variasi kandungan kimia ini juga akan dipengaruhi oleh bagian-bagian dari tumbuhan. Jadi misalnya suatu mahasiswa mengambil kandungan kimia X ya yang berasal dari akar, yang satu lagi mahasiswa lain mengambil dari daun atau dari kulit batang. Nah, itu akan memiliki perbedaan. Nah, kedua, banyaknya kandungan kimia yang dimiliki oleh ekstrak tumbuhan tersebut ya memungkinkan senyawa yang ada di dalamnya ya, karena ini suatu ekstrak ya, jadi masih banyak senyawa kan, campuran, tidak hanya satu senyawa tunggal saja. Maka memungkinkan senyawa-senyawa yang berada di dalamnya itu ada yang saling bersinergi ya, atau bahkan ada yang saling mengantagonis ya. Nah, atau berbagai aktivitas yang terjadi sehingga sampai pada kesimpulan bahwa tumbuhan tersebut memiliki khasiat sebagai obat. Nah, jangan sampai kalau kita tetap berada pada posisi ekstrak ya dan ternyata sifatnya mengantagonis, ini justru akan menurunkan efek dari senyawa yang kita akan gunakan sebagai obat. Kemudian yang ketiga, kehilangan aktivitas dari suatu ekstrak tumbuhan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan ya. Ekstrak itu akan mudah rusak ya karena penyimpanan yang tidak baik ya. Misalnya tidak disimpan dalam suhu yang baik, jadi dia akan mudah ditumbuhi oleh mikroorganisme, misalnya mudah berjamur. Nah, itu kan kualitas dari ekstrak itu akan menurun, yang akan mengakibatkan zat aktif atau zat metabolit sekunder yang kita akan tarik ya itu akan rusak. Kemudian waktu koleksi sampel itu juga berpengaruh, dan penyiapan bahan mentahnya. Jadi kita tidak dapat memprediksi ya khasiat dari suatu ekstrak dengan ekstrak lain bila telah terjadi berbagai perbedaan dalam menghasilkan ekstrak tersebut, itu tidak bisa diprediksi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah tumbuhan obat yang dikoleksi dari tempat yang berbeda ya dapat memberikan khasiat yang berbeda pula ya. Dan hal ini disebabkan karena adanya variasi kandungan kimia yang dimilikinya. Maka dari itu isolasi itu penting ya, supaya segala sesuatunya itu utamanya adalah khasiatnya nanti akan tetap ya, tidak berubah-ubah dengan adanya berbagai faktor seperti kalau kita hanya menggunakan ekstrak tadi. Sebagai contohnya adalah ekstrak temulawak ya. Kita tahu bahwa ekstrak temulawak ini mengandung senyawa kurkuminoid ya, atau kurkumin yang biasa kita kenal itu kan kurkumin. Kurkumin itu adalah salah satu senyawa kurkuminoid ya, dari campuran kurkuminoid. Jadi kurkumin ini dikatakan dari beberapa penelitian dia bersifat senyawanya ini bisa digunakan sebagai pelangsing ya, kurkumin. Nah, sedangkan kita tahu bahwa di dalam ekstrak temulawak itu terdapat juga senyawa minyak atsiri, dan ternyata dari beberapa penelitian efek minyak atsiri ini adalah untuk peningkatan nafsu makan ya, meningkatkan nafsu makan. Nah, hal ini kan dua hal yang berbeda dalam satu ekstrak, yaitu ekstrak temulawak. Yang satu mengandung kurkumin sebagai pelangsing, yang satu mengandung minyak atsiri sebagai peningkat nafsu makan. Nah, sehingga dari sini perlunya apa? Isolasi senyawa kurkumin yang akan digunakan nanti untuk pelangsing, dan minyak atsiri juga dipisahkan sendiri, diisolasi sendiri, yang nanti dapat difungsikan untuk menambah nafsu makan. Nah, setelah kita tahu apa pentingnya dari isolasi dan purifikasi, kita akan tahu juga keuntungan hasilnya. Jadi setelah diisolasi dan terbentuk senyawa murni tunggal, nah itu keuntungannya apa saja? Yang pertama adalah senyawa murni ini dapat digunakan berulang-ulang dengan dosis yang lebih akurat ya. Jadi kalau kita ingat sejarah tadi opium dibandingkan dengan morfin, dulu opium tidak banyak digunakan oleh dokter ya, karena dianggap masih dalam bentuk ekstrak kasar dan dosisnya ini tidak bisa ditulis dengan tepat ya. Berbeda saat opium ini sudah diisolasi menjadi morfin ya. Morfin ini lebih murni dan dosisnya bisa lebih tepat dalam pengobatan. Jadi saat ada morfin ini beberapa dokter ya, banyak dokter yang meresepkan morfin karena dianggap dosisnya lebih tepat ya. Kemudian senyawa isolat atau senyawa murni atau lead compound ini dapat dikembangkan dalam proses pencarian senyawa yang lebih berkhasiat. Jadi bisa diturunkan senyawanya ini menjadi senyawa turunannya ya, misalnya tadi penisilin ya, bisa diturunkan menjadi senyawa yang lebih berkhasiat lagi, misalnya amoksisilin dengan efek samping yang lebih rendah begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah senyawa murni bisa diuji pada berbagai bioaktivitas. Jadi kalau kita sudah punya senyawa murni atau isolat itu bisa diujikan ya pada beberapa aktivitas, misalnya anti hiperglikemik, kemudian bisa diujikan lagi untuk anti kolesterol, bisa diujikan lagi untuk anti hipertensi ya. Jadi tidak terpatok secara tradisional saja. Kalau secara tradisional ekstrak digunakan untuk anti diare saja ya, biasanya bisanya berkhasiat itu hanya untuk anti diare karena ekstrak itu kan masih campuran ya, sehingga yang khasiatnya itu ya untuk satu jenis saja. Tapi kalau sudah diisolasi itu bisa diujikan pada berbagai jenis aktivitas, tidak lagi secara tradisional berdasarkan turun-temurun atau berdasarkan empiris saja.